ekonominya, gitu ya. Jadi akan banyak yang datang ke sini. Sebagai contoh apa? Contohnya yang sangat ekstrim itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah itu adalah daerah yang tandus, orang ada tanduran apa-apa, ya, nggak ada satupun pohon yang tumbuh di situ. Tapi karena di situ ada Ka'bah, itu orang-orang Islam dari seluruh dunia pada berdatangan ke situ. Nah, ketika orang Indonesia, orang Thailand, Filipina, Malaysia dan sebagainya datang ke Mekah, itu nggak duit apa kira-kira? Bawa kan? Orang duit dok, anggar mungkin malah nggak sambel, sambal terasi, jadi anak-anak orang terasi. Haji di sana 40 hari ya, panganannya kayak gitu lah. Jadi ngesuk sambal haji itu nggak buat terasi dewek, gitu ya. Nah itu akhirnya gini, akhirnya Mekah Al-Mukarramah itu meskipun kering lontar, itu seluruh makanan ada di situ, sehingga menjadi daerah dengan penduduk yang makmur, kecil-kecil, gitu ya. Nah penghasilan itu insya Allah banyak potensinya. Kalau Mekah aja itu bisa ya, dapat penghasilan yang besar, insya Allah kalau penghasilan sangat mungkin. Di sini berbagai macam tanaman bisa tumbuh. Hanya masalahnya mungkin diantaranya ya nanggure ki urung nganggo teknologi, sehingga nggak kayak nganggur kan lemah kan, gitu. Padahal seharusnya itu bisa menghasilkan, ya. Tapi karena belum ada ilmunya, gimana cara menghasilkan sesuatu meskipun nggak musim hujan. Kira-kira kita dulu apa kayak yang bisa terus menghasilkan sepanjang tahun gitu ya, nggak tergantung pada musim hujan kok ada hujan. Nah, alhamdulillah diantaranya saya mengusahakan air di sini. Tempat ini dulunya itu nggak ada airnya. Jeneng kita Wana Tirta. Wana tegese alas, Tirta tegese banyu. Tapi banyunya iritir. Angger terang aja sah. Orang banyak ya. Alhamdulillah digaruki, dikeduk, akhirnya ada tirtanya. Ini nggak cukup, saya ingin nanti banyunya lebih banyak lagi, ya. Saya ingin nanti airnya bisa untuk mengairi tanaman Bapak Ibu yang di sini. Kemarin sudah datang kemari, ada seorang ahli itu apa kincir angin, ya. Kincir angin ini akan memproduksi listrik. Nanti kalau sudah ada kincir anginnya untuk produksi energi, ya, listrik, istilahnya itu artinya listriknya nanti nggak usah beli, nah, kita buat sendiri di sini pakai angin. Ternyata di sini anginnya banyak ini ya, terasa Bu Ibu nggak? Terasa. Nah angin ini belum dimanfaatkan. Nah insya Allah besok akan kita manfaatkan, ya, untuk menggerakkan turbin kitiran gitu ya. Nah kitirannya ini nanti bisa untuk apa namanya? Bukan mengairi ya, untuk menimbulkan, ya, membangkitkan tenaga listrik. Nah, sehingga listriknya tidak pakai PLN tapi dari sini. Nah kalau listriknya bisa nggak dewek, berarti orang maneman ya. Terus airnya ngambil dari telaga, diangkat dari dhuwur, nggo nyirami termasuk di sini. Sehingga harapannya pertanian, perkebunan sini tidak tergantung pada musim hujan, tapi sepanjang tahun bisa produksi. Nah itu nanti ya akan menjadi sesuatu yang istimewa. Iya ya. Jadi penghasilan banyunya akeh gitu ya. Padahal dulunya penghasilan itu kering. Nyinyong ya. Saya ini dulu waktu nikah itu pas bulan September. Pas bulan September pas hari ketiga. Lama banyunya ya. Pengantin Anda lama banyunya. Tayamu. Itu zaman dulu ya. Nah biasa begitu, insya Allah ya. Jadi ini termasuk usaha untuk bagaimana kita memiliki produk unggulan dari masing-masing desa kita. Nah demikian pula saya berharap teman-teman dari desa lain cobalah ya dibaca, dipelajari kira-kira itu apa yang bisa dikembangkan.
Kalau sudah ditemukan, nanti kita panggil ya, pihak-pihak yang bisa membantu. Misalnya kalau kayak saya ya, masih di DPRD, itu bisa diminta bantuan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengadakan air? Kayak di desa Prabagan ya, desa Prabagan itu dulu juga terkenal kalau kemarau ketika itu kering, sehingga teman-teman dari kota itu pada ngirim tangki ke sana. Ya. Alhamdulillah, kemudian kami datang ke situ, ya, kita mencarikan solusi yang permanen, sehingga pas musim ketiga sekarang udah nggak terima lagi. Kenapa? Ngambil airnya dari sungai dipompa ke atas, gitu ya, terus dibuatkan bak kayak itu di utara itu, terus baru didistribusikan ke rumah warga. Dan itu biayanya besar, 200 juta. Nah kalau warga ditanyai 200 juta kira-kira sanggup nggak? Ya. Jadi sanggup ya, tapi abot ya. 200 juta. Gitu. Tapi itu kalau dimintakan ke pemerintah melalui anggota dewan, itu bukan sesuatu yang besar. Cuma 200 juta aja bisa untuk menyelesaikan masalah, mengatasi problematika kekeringan. Nah demikian pula sebenarnya kebutuhan air untuk pertanian dan perkebunan itu bisa dimintakan mesin pompanya ya untuk angkat air di sungai itu ya, diangkat, nanti ditampung, baru didistribusikan ke lahan pertanian. Jadi ada kelompok tani sini apa aja ya? Atas nama LMDH boleh, atas nama kelompok tani boleh, atas nama KWT juga boleh, atas nama yayasan juga boleh. Ya, jadi kayak Yayasan Al-Wasilah misalnya itu boleh mengajukan aspirasi untuk pengadaan air bersih. Pompaan dulu, ngebornya juga bisa. Jadi dengan cara itu harapannya keberadaan kami anggota dewan itu memberi manfaat. Itulah di antara hal yang kami sampaikan dalam acara ini, ya, namanya sosialisasi kebijakan melalui media tradisional. Saya kira demikian. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti bagi peserta pelatihan yang sudah daftar, ya, pelatihan pilih cabai itu otomatis menjadi peserta pelatihan pengemasan. Ditambah dengan pendaftar khusus pelatihan pengemasan dan pengawetan makanan. Itu nanti ada tambahan peserta. Itu udah daftar dulu. Tapi bagi warga sekitar yang sudah daftar itu hanya ikut acara ini aja sampai zuhur aja, sampai sebelum zuhur nanti selesai. Nah, insya Allah untuk warga sekitar nanti ada acara yang lain lagi, masih ada acara yang lain insya Allah bulan depan. Ya, kita adakan acara yang sejenis dengan ini. Bulan depan rencananya saya akan mengundang teman yang bisa memberikan pelatihan digital marketing. Tahu ya digital marketing ya Ibu? Tahu. Jadi ibu-ibu menggunakan HP-nya untuk memasarkan produk. Gitu ya. Gimana caranya nanti akan ada yang melatih kita. Insya Allah bulan depan. Hingga bagi yang berminat itu boleh daftar sejak sekarang, ya. Atau mungkin nanti bisa menyusul, masih ada waktu kurang lebih setengah bulan lagi. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.